Sutra teratai yang menakjubkan, Bab 20, Bodhisattva Sada Paribhuta. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1736. Rembulan batin adalah terang dan jernih, menuju kepada kebijaksanaan Buddha. Sukacita. Di tahun 2019, anggota TIMA dari 24 wilayah, daerah, dan negara datang kembali berkumpul di Hualien, di Aula Qingxi. Ini terjadi pada malam festival pertengahan musim gugur, penuh dengan sukacita kebahagiaan. Lihatlah, kita benar-benar bersama-sama menikmati rembulan batin di dalam Aula Qingxi. Namun, yang kita nikmati bukan bulan yang berada di atas langit. Semua orang bersama-sama menjaga rembulan batin, saling merasakan kehangatan hati dan sifat hakiki masing-masing. Batin kita semua begitu jernih. Percayalah, apakah langit di atas tertutup oleh awan? Namun rembulan batin kita semua selama-lamanya akan jernih, bersih dan terang. Jadi, kejernihan sifat hakiki diibaratkan seperti bulan yang menerangi batin sejati. Para hadirin, apabila kita bersungguh hati, terus mencari tanpa henti, terus-menerus mencari sampai menemukan sifat hakiki kita yang paling bersih dan murni. Bagaimana bentuk dari sifat hakiki ini? Terlihat bulat dan murni. Kebijaksanaan agung cermin sempurna, sama seperti bulan yang bulat sempurna, bagaikan bulat yang menyinari batin kita. Bulan bersih dan terang bagaikan cermin, menyinari sifat hakiki dan batin setiap orang. Ini disebut sebagai rembulan batin. Rembulan batin ini tenang dan jernih. Tiada kekhawatiran dan tidak ternoda. Inilah pelatihan diri kita. Arahnya bukan mencari keluar, tetapi melihat ke dalam, menemukan sifat hakiki murni kita sendiri, yaitu rembulan batin. Rembulan batin yang tidak ternoda. Bulan ini menyinari seluruh ruang angkasa, tanpa ada perbedaan dan ada di mana-mana. Selama batin kita murni, maka tidak ada perbedaan antara kamu dan aku, dekat atau jauh. Dekat atau jauh semuanya memiliki batin yang sama. Ketika kita makhluk awam melihat bulan, kita hanya mengira bahwa pertengahan musim gugur hanya satu kali dalam setahun. Sebenarnya, dalam hati kita, rembulan batin kita, dalam setiap saat dan detik senantiasa berbentuk bulat. Inilah sifat hakiki yang sedemikian adanya. Setiap detik dan rembulan batin kita selamanya bersinar bersama. Jangan katakan bahwa sedetik hanya sedetik. Setiap detik dapat mencakupi seluruh langit. Seluruh alam semesta menyatu dengan rembulan batin. Jadi, kita harus memperhatikan setiap detik. Setiap detik yang kita habiskan adalah sama dengan satu detik untuk setiap orang di dunia. Maka, semua manusia adalah makhluk awam. Setiap orang memiliki sifat hakiki. Semua orang memiliki sifat hakiki yang sama, yaitu rembulan batin. Waktu dan batin harus selalu menyatu. Tidak ada saatnya untuk terpisah. Betul, namun kehidupan adalah tidak kekal. Kehidupan yang tidak kekal hendaknya membuat kita sangat perhatian, sangat menghargai. Terima kasih kepada rombongan Tang Meiyun. Para bodhisattva ini juga datang menambah kehangatan. Dia berterima kasih kepada dunia. Di dunia begitu banyak dokter agung, bisa berkumpul di satu ruangan. Dia bertekad dengan membawa bodhisattva anggota kelompoknya. Mereka datang untuk tampil, sangat berseni, dan sangat mendalam. Juga sangat menyentuh hati orang. Kehidupan Buddha mulai dari
lahir terus sampai membina diri waktu yang begitu panjang. Dari anak muda yang bingung bagaimana menemukan prinsip kebenaran, melihat penderitaan dalam kehidupan, berpikir untuk mencari jalan. Jalan ini membuat dia melewati setingkat demi setingkat. Seperti ini dari lahir, usia tua, sakit, dan mati. Perasaan yang amat sangat mendalam. Jadi setelah keluar dari 4 unsur utama dari pandangan tentang kelahiran dan kematian, dia hendak pergi mencari prinsip kebenaran agung kehidupan di alam semesta, sehingga meninggalkan istana, memasuki hutan praktek keras, mulai mencari jalan, tentu saja menemukan prinsip kebenaran sejati alam semesta, sehingga disebut Yang Maha Tercerahkan. Dharma yang dibabarkan oleh Yang Maha Tercerahkan adalah yang sekarang membuat kita selama lebih dari 2000 tahun, setiap orang bisa menghayati. Di tengah kehidupan yang penuh kebodohan dan kebingungan, jalan pencerahan agung yang dibentangkan ini, semua orang tahu ada Buddha. Paham bahwa ada Dharma. Semua orang dengan hati yang tulus bagaimana menemukan Dharma dan menerjemahkan naskah sutra, agar semua orang memahami Buddha di India, menyadari apa yang dia katakan, kemudian mencatat apa yang dikatakan. Apa makna yang terkandung di dalam Dharma yang diwariskan ini? Oleh karena itu, para biksu agung dan praktisi senior tidak takut menghadapi kesusahan, mempertaruhkan hidup mereka untuk pergi ke barat, untuk memperoleh kitab suci. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk membawa kitab suci kembali. Setelah beberapa dinasti berlalu, banyak raja kaisar demi menerjemahkan kitab suci, untuk menerjemahkan kitab suci telah mengundang banyak biksu agung. Selama proses menerjemahkan kitab suci, setiap orang memiliki perasaan mereka sendiri, tetapi semuanya adalah kebenaran sejati. Perasaan yang dirasakan dan pemahaman dari begitu banyak orang juga perlu dipraktikkan dalam tindakan dan disimpan di dalam hati. Harus menemukan cara untuk mengaturnya menjadi teks terjemahan, sehingga kita bisa membaca setiap kata dan kalimat dengan sangat lancar. Ajaran dibagi menjadi beberapa sutra, supaya orang-orang dengan kapasitas yang berbeda dapat memilih sutra yang memberikan mereka kegembiraan dan sukacita dalam Dharma, dapat membangkitkan tekad dan mulai bersedia untuk membabarkan Dharma. Tentu saja kita semua turut bersukacita dapat menapaki jalan bodhisattva dari Sutra Teratai. Sutra Teratai mengajarkan ajaran bodhisattva di dunia, sehingga dunia ini bisa menyatu dengan Buddha Dharma. Berbagai hal di dunia, semua adalah kebenaran sejati di dunia. Dan bagaimana kita dapat membuktikan kebenaran sejati di dunia? Bagaimana kita dapat menggunakan kebenaran sejati untuk memverifikasi Buddha Dharma? Ini perlu adanya interaksi di antara sesama manusia. Jadi, kita dapat membicarakan dengan sangat panjang tentang hal ini. Hanya di dunia ini, seberapa jauhkah jarak kita ke 20 negara tersebut? Yang terjauh dari kita adalah Amerika Selatan. Di Amerika Selatan, Paraguay dan Brazil, setiap kali kalau mendengar mereka pulang membutuhkan waktu yang lama. Sekitar 3 atau 4 hari. Mereka harus melintas banyak perbatasan dan mengambil banyak penerbangan lanjutan. Pada saat ini, jaraknya menghabiskan siang dan malam,
atau menghabiskan malam tapi tidak satu hari pun, atau menghabiskan siang tapi tidak satu malam. Ini membutuhkan waktu yang lama buat mereka, dan mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh. Tetapi mereka tetap kembali setiap tahun. Kali ini, tahun 2019, saya juga melihatnya. Istri Dr. Meza. Ketika melihat istri Dr. Meza, maka teringat Dr. Meza. Anak perempuan dan laki-lakinya juga belajar kedokteran. Mereka selalu pulang bersama setiap tahun. Pada saat itu, tahun 2015, melihat mereka satu keluarga pulang ke Hualien. 2 hari kemudian, setelah pertemuan relawan pagi berakhir, saya mendengar bahwa Dr. Meza sudah meninggal beberapa saat kemudian. Istrinya dan anak laki-lakinya dan perempuannya juga masuk ke dalam. Saya bertanya, apakah benar Dr. Meza meninggal dunia begitu tiba-tiba? Istrinya memberitahu saya, ini benar. Dia meninggal dengan sukacita dan kedamaian. Istrinya berkata, dia juga berkata kepada saya, kamu harus kembali setiap tahun untuk Tima. Demikian mengatakan kepada kami dengan wajah yang senyum. Istrinya merasa sangat sedih. Tetapi melihat betapa tenangnya suaminya pergi, masih berkata kepadanya, kamu harus kembali setiap tahun untuk berpartisipasi. Dia berdiri, keluar untuk menghapus air matanya, dan ketika dia kembali, Dr. Meza sudah meninggal. Dia pergi dengan senyum di wajahnya. Relawan yang menemani istrinya kembali ke sini. Dia menggunakan ponselnya untuk menunjukkan kepada saya ekspresi terakhir Dr. Meza. Mereka akan membawanya ke universitas. Dia membawa ponselnya untuk saya lihat. Memang, dia benar-benar tersenyum. Dengan giginya yang terlihat, dia tersenyum seperti biasa. Dia gembira dan tenang. Ini adalah hidupnya sebagai Dr. Tima. Hidupnya sebagai Dr. Tima. Kehidupan yang transenden. Penuh kebijaksanaan dan pencerahan. Kali ini tahun 2019, ketika para relawan Tima kembali ke Qingxi, semua orang berbagi pengalaman mereka. Seorang anggota Tima dari Mozambik, seorang asisten pengawas, juga datang untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Karena bencana parah baru-baru ini di Mozambik, banyak dokter dan pengawas dari Taiwan yang melakukan perjalanan ke negara banyak dokter dan pengawas dari Taiwan yang melakukan perjalanan ke negara mereka dengan tulus. Jadi, tentu saja dia datang untuk menyampaikan rasa terima kasihnya setelah menghadiri konferensi Tima tahun ini. Dia merasa kagum. Dia memiliki begitu banyak hal untuk dibagikan yang tidak dapat diselesaikannya di Taiwan. Melihat lebih dari 20-an dokter dari berbagai negara kembali datang, mendengarkan apa yang dibagikan oleh mereka, yang ia terima sangatlah banyak. Lalu selanjutnya memberitahuku mengenai penderitaan negaranya. Berat. Merupakan rumah sakit terbesar kedua di negaranya. Merupakan rumah sakit besar nasional di negaranya. Itu adalah rumah sakit yang menerima evakuasi 4 provinsi. Tapi di rumah sakit ini menggambarkan padaku bagaimana situasinya. Sangatlah hancur. Bagian kebidanan dan kandungan di sana, bagian anak di sini. Bagian bedah di sana, bangsal di sana. Singkat kata, semua bagian departemen itu berada di dalam satu ruangan. Lalu kali ini menerima kerusakan akibat topan.
Di saat yang sama sedang ada operasi. Operasi dilakukan di dalam tenda. Mendirikan tenda sebagai ruang operasi mereka. Sungguh memprihatinkan melihat kondisi seperti itu. Pelayanan kesehatan mereka kurang. Mereka butuh orang, tapi tidak ada siapa-siapa. Mereka butuh medis, tapi tidak ada medis. Mereka butuh obat, tapi tidak ada obat. Mereka kekurangan tenaga medis, kekurangan obat, kekurangan peralatan. Tidak ada segalanya. Tak heran ketika bencana ini terjadi, pada saat itu saya berkata, saat membuka mata melihat dunia, saat menutup mata melihat neraka. Sekarang kita telah melihatnya, neraka. Bayangkan saat itu, saat bencana telah terjadi, terus berlanjut hingga saat ini. Tempat mereka berada sekarang masih seperti neraka di bumi. Inilah kehidupan. Sukarelawan timah dari 24 negara kembali. Tentu saja sistem perawatan kesehatan di setiap negara tidak sama. Ada beberapa yang lebih berkembang dibanding yang lain. Setiap negara. Ada negara yang kaya secara ekonomi dan maju infrastrukturnya. Sedangkan yang lain masih berkembang. Semuanya sangat berbeda. Namun sulit dibayangkan sebuah tempat seperti Mozambik yang memiliki sistem kesehatan medis yang buruk. Di saat sedang berbicara di sini, saya menerima sebuah pesan dari rumah sakit yang mengabarkan Chen Xiaoming, wakil direktur Chen, telah meninggal dunia. Mereka yang kembali, kemudian menyampaikan pesan tersebut kepada guru. Mohon guru tenang, beliau meninggal dengan damai, dan kami juga sudah mulai mempersiapkan pembacaan doa, serta telah dipersiapkan untuk dibawa ke universitas. Segala sesuatu di universitas juga sudah dipersiapkan. Setelah saya selesai mengadakan rapat di sini, mereka masuk ke dalam, dan saya mendengar apa yang disampaikan mereka. Saya melihat banyak foto yang begitu hikmat, baik di dalam rumah sakit. Orang-orang yang melakukan doa bersama sangat tertata rapi. Sepanjang perjalanan mengantarnya ke aula utama universitas, di sisi universitas terlihat sangat rapi. Rekan-rekan baik dari rekan medis maupun dari rekan pendidikan, para guru dan rekan di Universitas Sains dan Teknologi Tzu, serta para profesor dan rekan di Universitas Tzu. Semuanya juga sangat rapi. Semuanya berkumpul dengan penuh hikmat membacakan doa untuknya. Inilah kehidupan manusia. Beliau telah berusia 83 tahun. Sebelum beliau menunjukkan tanda-tanda sakit, sebelum ada kabar tentang penyakitnya, beberapa minggu yang lalu beliau masih datang untuk rapat sama seperti biasanya. Ia duduk dengan tenang, mendengarkan, pertanyaan juga dijawab, memberikan saran, dan berdiskusi seperti biasanya. Hingga setelah rapat badan misi itu selesai, beliau berdiri dan berkata kepada saya, "Guru, saya mungkin harus menjalani operasi." Saya lalu berkata, "Jangan khawatir. Bagaimanapun, karena harus ditemukan permasalahannya, bisa operasi maka operasi saja." Dengan demikian, beliau lalu pulang dan mulai mempersiapkan diri untuk rawat inap, sembari mempersiapkan diri untuk dirawat di rumah sakit. Di dalam tubuhnya, sel kanker menyebar dengan cepat. Bahkan sewaktu operasi, semua orang pergi menjenguknya dan berkata jangan khawatir. Namun beliau mengalami infeksi. Infeksi kali ini membuatnya langsung diisolasi dan segera diberi perawatan darurat.
Terus berlanjut dan berlanjut. Demikian terus dan beliau tidak sadar lagi. Dengan aman dan tenang, beliau melewati masanya. Begitu banyak orang peduli kepadanya. Mesin yang terpasang di tubuhnya berharap dapat mempertahankan kesempatan hidupnya. Namun hukum alam, biarlah beliau secara alami. Jadi berkatilah dia, jangan dipaksa. Dengan demikian dia telah tenang. Begitu saya mendengarnya, membuat saya menarik nafas panjang. Saat itu, merasa beliau sangat aman dan damai. Tiada lagi keterikatan, sudah melayang bebas, segala yang perlu dilakukan. Demi dunia, demi keluarga, demi misi. Sejak saya mulai mengatakan ingin membangun rumah sakit, istrinya adalah komite. Adalah orang yang paling pertama ikut bergabung. Istrinya jadi komite, suaminya membantu mengumpulkan donasi. Setiap kali datang menyetor dana amal donasi, suaminya yang menemani istrinya datang. Kemudian, secara pelan-pelan rumah sakit mulai terbangun. Pelan-pelan beliau datang bergabung dan memberi perhatian kepada rumah sakit. Ketika kita mengadakan rapat dan lain-lain, beliau juga datang bergabung. Demikian sampai rumah sakit selesai bangun. Beliau pensiun dini dan datang membantu master. Sekolah telah selesai dibangun, yaitu Akademi Keperawatan Tzu, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Sains dan Teknologi Tzu. Ia sepenuh hati mengabdikan dirinya di tempat itu, merawat seluruh sekolah selama 30 tahun, baik dalam bidang administrasi maupun pendidikan. Awalnya ia belajar kimia, mengajar, sekaligus menjaga sekolah tersebut. Universitas Sains dan Teknologi Tzu memiliki dewan direksi yang menetap di kampus, dan ia sangat berdedikasi di sana. Singkatnya, ia telah mengabdikan hidupnya untuk Tzu selama lebih dari 30 tahun. Oleh karena itu, hubungannya dengan Tzu sangat mendalam. Bahkan seluruh keluarganya kini tinggal di Hualien. Hidupnya telah sepenuhnya menjadi bagian dari Tzu. Tanpa ada beban di hatinya, anak-anaknya, baik putra maupun putrinya, juga berada di dalam lingkungan Tzu. Di usia lebih dari 80 tahun, ia telah mengikuti hukum alam. Begitulah kehidupan berlalu, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, tentang 4 kebenaran mulia: penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju akhir penderitaan. Semua ini kembali pada ajaran, yaitu harus memahami tentang kehidupan. Para Buddha memiliki kebijaksanaan luhur nan setara, adalah yang maha tercerahkan di seluruh alam semesta dan telah mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara. Dalam bab metode terampil disebutkan, alasan kenapa Tathagata muncul adalah demi membabarkan kebijaksanaan Buddha. Bagi para pencari kesrafakaan, membabarkan 4 kebenaran mulia sebagai respon untuk menyeberangkan mereka dari kelahiran, ketuaan, sakit, dan kematian, menuju nirvana tahap terakhir, kepada para pencari keprakyeka Buddhaan. Membabarkan ajaran dari 12 nidana sebagai respon. Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sada Paributta. Para Buddha memiliki kebijaksanaan luhur nan setara. Orang yang tercerahkan di seluruh alam semesta, beliau tercerahkan akan prinsip kebenaran sejati dari alam semesta dan telah mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara. Ini telah melampaui sifat hakiki kita, sangat jelas dan menyeluruh.
Yakin bahwa sifat hakiki setiap orang telah tampak jelas dan menyeluruh. Ini seperti pada bab metode terampil yang mengatakan, alasan kenapa Tathagata muncul adalah demi membabarkan kebijaksanaan Buddha. Buddha datang ke dunia. Yang ingin dibabarkan di dunia adalah kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha ada dalam diri setiap orang, sehingga para makhluk setara dengan Buddha. Tidak ada perbedaan antara hati Buddha dan hati para makhluk. Inilah hal yang terus diulangi untuk dibabarkan. Jadi Buddha saat membabarkan Dharma tidak pernah melewatkan 4 kebenaran mulia. Bagi para pencari Sravakaan, membabarkan 4 kebenaran mulia sebagai respon untuk menyeberangkan mereka dari kelahiran, ketuaan, sakit, dan kematian menuju nirvana tahap terakhir. Kepada para pencari keprayeka Buddhaan, membabarkan ajaran dari 12 nidana sebagai respon Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sadapaributta. Setiap orang akan melalui kelahiran, menua, sakit, dan mati. Namun kita merasa Wakil Direktur Chen tidak pernah melalui masa tua. Setiap hari selalu terlihat sangat muda. Setiap hari selalu penuh dengan semangat. Menjaga rumah juga misi kerelawanan. Beliau tidak terlihat tua, namun Buddha mengatakan tua. Hukum alam bekerja sehingga tidak bisa lagi tidak mengaku tua. Hingga baru sadar sudah terserang penyakit. Penyakit kanker paru-paru stadium 3 atau 4 sudah sangat terlambat. Tapi sekarang telah memasuki stadium keempat. Ia masih belum merasa sakit. Ia sendiri juga tidak merasakannya, jadi tidak merasa tua. Ia tua dan sakit. Sampai aturan jalinan jodoh tiba, selalu merupakan waktu yang singkat. Setelah menjalani perawatan medis, akhirnya dalam beberapa jam, ia dikirim ke tempat yang telah disiapkan oleh universitas. Sekarang sudah selamat di sana. Tubuh manusia telah selamat, dan hakikat diri telah melayang. Hakikat diri yang bersih tanpa noda telah melayang di udara. Tetapi tubuh manusia telah selamat. Oleh karena itu, begitu seseorang datang ke dunia, Sang Buddha membabarkan Dharma selama hidup. Juga muncul wujud menjadi tua. Hal yang sama akan terjadi kemudian. Mewujudkan gambaran sakit, meninggal, hingga memasuki parinirvana. Oleh karena itu, ini adalah aspek Sang Buddha datang ke dunia. Membabarkan Dharma, tua, sakit, dan meninggal. Melihat rombongan Tan Beiyun tampil dengan sangat artistik di Gria Cingsi selama lebih dari setengah jam, mulai dari latar belakang keluarga Sang Buddha sampai beliau lahir dan tumbuh besar dari kecil hingga dewasa. Perasaan melihat kelahiran, menjadi tua, sakit, dan meninggal berarti melampaui kelahiran, tua, sakit, dan meninggal. Harus bagaimana mencari prinsip kebenaran, sehingga membebaskan diri dari batasan keluarga dan beban kehidupan. Beliau menyelidikinya sendiri. Dan akhirnya menemukan bahwa ia telah mencapai pencerahan. Menjadi satu dengan alam dalam sekejap. Maka beliau kembali ke dunia dengan hakikat yang tercerahkan. Kembali ke dunia dan membabarkan Dharma sesuai dengan kapasitas, sehingga tidak ada penyimpangan dari metode pelatihan diri. Jadi bagi para Sravaka, Buddha ingin setiap orang melatih telinga untuk mendengarkan Dharma. Ingin setiap orang melatih pikiran mereka, sehingga bisa memusatkan pikiran untuk menyerap Dharma ke dalam batin. Inilah Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Tidak perlu mencari keluar diri kita, tetapi memahami tentang penderitaan. Kebenaran tentang penderitaan, duka, sebab penderitaan, samudaya, lenyapnya penderitaan, niroda,
dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, marga. Jalan ini harus dipahami dengan jelas. Maka, membabarkan 4 kebenaran mulia sebagai respon, barulah kita bisa menerapkan ajaran untuk menyeberangkan mereka dari kelahiran, ketuaan, sakit, dan kematian. Dia memiliki kehidupan yang sangat berarti. Walaupun datang ke dunia dengan kebingungan, tetapi meninggalkan dunia dengan ketenangan. Saya percaya bahwa Wakil Presiden Chen juga telah mencapai keadaan yang luar biasa ini. Hampir setengah abad hidupnya dihabiskan dalam ceci, dan selalu bersumbangsi untuk kemanusiaan, mendidik generasi baru, mengelola administrasi sekolah, sungguh-sungguh menjunjung tinggi pendidikan, tidak pernah menyimpang dari ajaran Dharma Buddha. Saya yakin dia sekarang telah bebas dan damai. Inilah yang disebut pembebasan sejati. Menuju nirvana tahap terakhir. Meskipun nirvana yang diajarkan Buddha terasa sangat jauh dari kita, kita semakin mendekat, melewati kehidupan kita, seperti detik demi detik, menit demi menit, hingga bertahun-tahun. Prinsip kebenaran yang sama. Jika dharma kita praktikkan dan serap ke dalam batin, sedikit demi sedikit, batin kita akan selaras dan perlahan-lahan memasuki jalan kebenaran. Dengan demikian, semakin lama semakin jelas, batin pun menjadi semakin murni. Prinsip kebenaran semakin dipahami, hingga akhirnya pemahaman itu mencapai titik tanpa celah. Dan dalam keheningan yang jernih, pada saat itulah kita kembali pada sifat hakiki kita. Keheningan yang jernih ini disebut menuju nirvana tahap terakhir. Kepada para pencari keprayeka Buddhaan, membabarkan ajaran dari 12 nidana sebagai respon. 12 nidana membuat kita tahu ketika kita meninggal, kita jangan membawa ketidaktahuan. Jika ada niat pikiran ketidaktahuan, maka akan pergi ke alam apa? Inilah ajaran dari 12 nidana, membuat kita menjaga pikiran kita ketika akan pergi. Kita membawa niat pikiran yang bagaimana kesadaran karma seumur hidup, yaitu keberkahan, kebijaksanaan. Berkah dan bijaksana karena menciptakan berkah bagi dunia. Dalam ajaran Buddha juga menambahkan kebijaksanaan akan membawa pergi berkah dan kebijaksanaan, sehingga tidak ada kekhawatiran kegelapan batin. Maka datang ke dunia bukan karena ketidaktahuan, tapi datang karena jalinan jodoh. Buddha dan Bodhisattva datang karena jalinan jodoh, sehingga Buddha menyampaikan kepada kita ajaran dari 12 nidana. Buddha datang karena jalinan jodoh. Ini perlu kita ketahui secara jelas. Waktu tidak menunggu kita. Kapan tekad tercapai? Tidak akan menunggu kita. Kapan nafsu keinginan kita yang ingin dimohon telah tercapai? Tidak akan menunggu kita. Ajaran tiada batas. Manusia awam harus bisa menerima ajaran hukum sebab akibat. Tidak banyak kesempatan, sehingga kita harus setiap menit dan detik harus bagaimana menggenggam lamanya usia. Supaya begitu banyak ajaran bisa diterima dengan sukacita. Praktek dengan tindakan nyata di dunia, menciptakan benih berkah, menjalin jodoh baik, dan berlanjut ke kehidupan selanjutnya. Menunggu orang yang akan dibina, kita harus bersungguh hati memahami, sehingga berharap semua orang bersungguh hati memahami. Memahami harus lebih bersungguh hati.